Shalom teman-teman Facebook, balik lagi di program Facebook What's on Your Mind. Tuhan tidak memihak kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel. Dia mengizinkan bangsa Israel kalah dan harus ditawan, sama seperti kisah Naaman. Nebukadnezar mimpi, tapi dia lupa setelah itu mimpinya. Jadi siapa ini? Coba cerita dulu mimpi agar bisa dijelaskan. Ini dia lupa sama sekali dan dia minta untuk disampaikan mimpinya. Nebukadnezar tahu mimpinya, melalui pertolongan Tuhan menyatakan mimpi itu kepada Daniel, dan Daniel menyampaikan mimpi itu kepada Nebukadnezar. Di akhir dari cerita itu, Nebukadnezar menyembah Tuhan. Nebukadnezar memuji Tuhan. Ada 4 orang yang di dalam. Dan sedikit pun baik pakaian mereka, rambut mereka selai pun tidak ada yang terbakar. Shalom teman-teman Facebook, balik lagi di program Facebook What's on Your Mind. Semoga teman-teman Facebook dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang baru dan sangat menarik sekali untuk kita simak. Namun teman-teman Facebook jangan lupa untuk login dan juga subscribe dan share juga video-video yang ada di Facebook agar berkat-berkat yang teman-teman rasakan juga bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lain. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas saat ini? Mari kita lihat video berikut ini. Pasangannya Ratu. Raja. Ya. Lawannya air. Api. Ketarik. Ke bawah. Kerajaan Mesir. Apa? yang runtuh. Menara. Babel. Ya. Memuji. Menyanyi. Puji nama Tuhan. Memuliakan. Bukan. Puji Masyur. Masyurkan. puji dan Menyanyikan. nama Tuhan. Puji dan nama Tuhan. Menyembah. Bersujud. Berdoa. Puji dan Syukur. puji dan Pas deh. ya boleh. Pas ya. Yes. Waktu tidur kita Berdoa. ada cerita dalam kepala kita. Waktu lagi Mimpi. tidur. Iya. Kemenyan, Minyak. mur. Kunyit. Kemenyan, mur. Kain mur. Minyak. Api. Harganya mahal. Wah. Harganya mahal. Di pasar ada nggak? Di toko saya mahal harganya. Kemenyan. Perhiasan. Emas. Iya. Oh. Elang. Burung. Aduh. Pancoran. Elang pancoran. Enggak, pancoran. Bukan sud. Pancoran itu. Patung. Iya. Yang tadi. Puji dan nama Tuhan. Masyurkan. Puji dan Ada lain nggak? Puji. aku. Ada lagunya nggak? Ada lagunya nggak? Ini aja deh. Oke. Memuji dan nama Tuhan. Puji dan Menyanyi. puji dan Meninggikan. bukan. Kalau saya ke kuburan, Aduh. terus kita kayak ngasih kejar gitu, terus kita kasih dong. Aduh. Jarang ke kuburan. Sujud. Menyembah. Dikit. Sujud. Dan Sujud dan pas. kata baku menyembah. Kata Kalau menyembah kan ada penggalan depannya kan? Nyembah. Apa sih kayak kata selain menyembah itu loh?
menye, Iya. nye, ye. Nyembah nggak pakai menye. Oh, menyembah nggak pakai menye, bah. Bah, Dituker. Oke. Oke, ini aja. apa? Sembah. Oh, Oke, coba tebak. dibuka. oke. Raja, api, Babel. Oh, Mimpi. ini Oh. harusnya tahu sih. Iya. Oke. Oke. Satu. 1, 2, Pakai sabar. Pakai raja. Oke. 1, 2, 3. Raja Nebukadnezar. Oke. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Baik, teman-teman Facebook sudah lihat tadi video yang sudah ditayangkan dan topik kita pada hari ini mengenai Raja Nebukadnezar. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pendeta Friendly Liwan berada di sebelah saya. Halo Pendeta, Halo, Kak Fer. apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik-baik ya. Saya berharap baik-baiknya Pendeta Friendly, teman-teman Facebook juga dalam keadaan baik dan sehat adanya. Dan senang sekali saya bersama dengan Pendeta Friendly akan membahas topik yang sangat menarik tentang Nebukadnezar. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang ada banyak pertanyaan yang sudah saya siapkan, ada satu pertanyaan awal yang akan saya tanyakan kepada Pendeta Friendly. Dan teman-teman juga kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh juga meninggalkan komen ya di video ini. Dan pertanyaan dari saya adalah, siapa Raja Nebukadnezar yang akan dibahas dalam Daniel pasal 3 ini? Karena dalam buku Daniel kan ada banyak yang akan diceritakan, tapi kita fokus di pasal 3 dan kira-kira hal menarik apa yang perlu kita ingat tentang Nebukadnezar di dalam Daniel 1 dan 2. Oke, terima kasih Verlin untuk pertanyaannya. Yang menarik adalah fokus pembahasan kita adalah Daniel pasal 3 mengenai Nebukadnezar. Tetapi kita perlu ingat dulu ada hal-hal yang sangat menarik, yang sangat berkaitan sebelum kita akan membahas Nebukadnezar dalam Daniel pasal 3. Dalam Daniel pasal 1 kita tahu bahwa Daniel pasal 1 ayat 2, saya pernah membahas sebelumnya tentang Daniel pasal 1 ayat 2. Di sini dituliskan Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewa-dewanya. Jadi kembali lagi pelajaran yang sangat menarik di sini, di mana Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kemenangan kepada Babylon di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Sekali lagi kita mendengarkan bahwa Tuhan tidak memihak kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel. Dia mengizinkan bangsa Israel kalah dan harus ditawan sama seperti kisah Naaman. Jadi bangsa Israel perkakas-perkakasnya ditawan, orang-orangnya ditawan ke bangsa Babylon, dan ada informasi yang mungkin kita perlu untuk tahu. Jadi Nebukadnezar ini adalah anak dari seorang raja pendiri Neo Babylon, yaitu Nabopolassar. Raja ini pendiri Neo Babylon dan dia melanjutkan anaknya yang melanjutkan kerajaan Babylon. Nah, di dalam Daniel pasal 1 kita bisa dapat informasi bahwa ketika Babel mengalahkan bangsa Israel, banyak tawanan yang dibawa ke Babel. Ada orang-orang bijaksana, orang-orang pintar, ya, dituliskan dalam Daniel pasal 1 di sini ada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dan akhirnya ketika mereka dibawa ke Babylon diganti namanya menjadi Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini ada arti. Ketika mereka ditawan, mereka dibawa ke Babel, dipakai nama Babel kepada mereka. Tetapi walaupun dipakai nama Babel atau Babylon kepada mereka, tidak merubah karakter mereka, tabiat mereka untuk menyembah dan takut kepada Tuhan. Di Daniel pasal 2, di situ dijelaskan. Itu Daniel pasal 1 tadi, Daniel pasal 2 dijelaskan bahwa Nebukadnezar mendapatkan mimpi. Dan
Tuhan menggunakan Daniel untuk menyampaikan mimpi Raja Nebukadnezar yang dia tidak tahu. Ya, dia mau menghukum seluruh orang-orang pintar yang berilmu dan lain sebagainya di Babylon karena gak ada yang mampu menyampaikan mimpinya. Oleh karena kenapa? Nebukadnezar mimpi, tapi dia lupa setelah itu mimpinya. Jadi siapa ini? Coba cerita dulu mimpi agar bisa dijelaskan. Ini dia lupa sama sekali dan dia minta untuk disampaikan mimpinya. Dan itulah luar biasanya Tuhan menggunakan Daniel untuk menyampaikan mimpinya. Dan di singkat cerita, arti dari mimpi Raja Nebukadnezar adalah dia melihat sebuah patung, kepala itu emas, yang emas tua yang berarti kerajaan Babel yang menjadi penguasa di dunia ini pada masanya. Setelah kerajaan Babel, emas itu ada perak, yaitu dada dan lengannya. Dari perak itu ada kerajaan Media Persia yang akan mengalahkan kerajaan Babel. Setelah itu perut dan pinggangnya yaitu kerajaan Yunani di bawah kekuasaan The Great Alexander Agung. Mereka yang mengalahkan Media Persia dan berkuasa terhadap dunia. Setelah itu pahanya dari besi itu adalah kerajaan Roma yang mengalahkan kerajaan Yunani. Dan di kakinya ada besi dan bercampur tanah liat, itu adalah 10 kerajaan di dunia yang berkuasa. Nah, di balik dari itu ada satu kerajaan batu yang menimpa patung itu, dan kerajaan itu adalah kedatangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, yang berkuasa di dunia ini. Jadi dari penjelasan mimpi itu, Raja Nebukadnezar, dia bisa memahami betul apa yang disampaikan oleh Daniel, mimpinya benar. Dan di dalam ayat yang ke-47, 48, dan 49. Ferlin bisa baca Daniel 2 ayat 47, 48, dan 49. Ya, buku Daniel 2 ayat 47 sampai dengan 49. Ya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Oke, terima kasih Ferlin yang sudah membacakan. Jadi di akhir dari Daniel 2, Nebukadnezar sadar bahwa ada Allah yang melebihi Allah-Allah yang lain yang ada di Babel yang harus disembah. Oleh karena Allah Daniel yang menyampaikan mimpi itu kepada Daniel dan disampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Di sini kita dapat memahami bahwa Raja Nebukadnezar hatinya menerima, hatinya percaya, hatinya menyembah kepada Tuhan, sehingga dia memberikan Daniel tempat khusus dan dia memberikan juga kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego pemerintahan di wilayah Babel. Jadi luar biasa hadiah pemberian yang diberikan oleh Nebukadnezar kepada Daniel, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita akan membahas lebih detail tentang Daniel pasal 3 selanjutnya. Nah, terima kasih pendeta atas penjelasannya mengenai Nebukadnezar ya. Sejak kecil kita sudah mengetahui bagaimana guru-guru menjelaskan tentang Nebukadnezar ini dari kepala sampai dengan kaki, dan itu sudah familiar buat kita. Dan di sini kita dapati bahwa pelajaran yang diambil dari Nebukadnezar, di mana mimpi dia ditebak oleh Daniel, membuat dia percaya kepada Tuhan, dan dengan kepercayaan yang dia berikan kepada Daniel, dia akhirnya menyembah Tuhan, dan dia memberikan juga kekuasaan ataupun pengaruh kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan disinilah teman-teman bisa lihat, teman-teman Facebook ya, bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan Daniel. Jangan kemana-mana, di segmen berikutnya kita akan saksikan, akan membahas kembali topik tentang Nebukadnezar. Tetap di Facebook.
Login lagi di Facebook, What's on your mind? Teman-teman Facebook tadi sudah menyaksikan di segmen sebelumnya bagaimana Pendeta Liwan sudah menjelaskan tentang Nebukadnezar dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego serta juga Daniel. Banyak sekali hal-hal yang mungkin ada di benak saudara untuk bertanya ya, termasuk saya juga di sini. Saya ingin bertanya juga kepada Pendeta Liwan, kira-kira apa sih yang diperintahkan Nebukadnezar untuk dibuat dan disembah? Kira-kira apa? Terima kasih Verlin Ya. untuk pertanyaannya. Baik, sahabat-sahabat Facebook, tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Daniel pasal 1 dan Daniel pasal 2. Sekarang kita akan bahas dalam Daniel pasal 3. Apa yang diperintahkan Nebukadnezar untuk dibuat dan disembah. Sebelumnya di bagian terakhir dari penjelasan saya bahwa setelah Nebukadnezar tahu mimpinya, melalui pertolongan Tuhan menyatakan mimpi itu kepada Daniel, dan Daniel menyampaikan mimpi itu kepada Nebukadnezar. Di akhir dari cerita itu Nebukadnezar menyembah Tuhan. Nebukadnezar memuji Tuhan, dan Nebukadnezar memberikan hadiah pemberian jabatan yang tinggi kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada satu kutipan menarik dalam buku Alfa Omega Jilid 4 halaman 114. Saya ingin baca. Sang raja telah mengakui akan kuasa Allah. Berkata kepada Daniel, sesungguhnya Allah itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Selama satu jangka waktu sejak saat itu, Nebukadnezar dipengaruhi oleh takut akan Allah. Tetapi hatinya belum dibersihkan dari cita-cita duniawi dan suatu keinginan terhadap kebesaran diri. Kemakmuran yang mewarnai pemerintahannya mengisi dirinya dengan kesombongan. Pada saat ia berhenti menghormati Allah, ia kembali lagi kepada penyembahannya dengan bertambah giat dan kegila-gilaan. Kata-kata penafsiran mimpi yang sebenarnya waktu Daniel sampaikan, Tuankulah kepala yang dari emas itu, telah memberi kesan yang mendalam pada pikiran raja itu. Jadi walaupun Nebukadnezar sudah memuji Tuhan, sudah mengakui keagungan Tuhan, ya, dia sampaikan bahwa Allah yang mengatasi segala Allah, ia menyingkapkan rahasia, tapi ternyata masih ada benih-benih kesombongan, kesombongan terhadap hal-hal duniawi, keinginan. Ini seorang raja berkuasa, dia memiliki tingkat yang sangat tinggi, jabatan yang sangat tinggi, dihormati, dipuji. Jadi belum hilang semua hal yang ada dalam diri Nebukadnezar. Dan ketika dia mengingat bahwa ternyata dalam mimpi itu, bahwa dia adalah kepala emas tua itu. Nah, ini yang membuat dia pengen disembah, pengen dipuji, walaupun sudah ada pengalaman sebelumnya. Nah, ini perlu Verlin untuk baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke, Daniel 3 ayat 1 sampai ayat 6. 1 sampai dengan 6 dengan judul perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli nujum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, Beginilah titahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah
didirikan Raja Nebukadnezar itu. Baik, terima kasih Verlin sudah membacakan dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 6. Ya. Nah, di sini apa yang dibuat dan diminta untuk dilakukan ya. Di sini pertanyaannya tadi, apa yang diperintahkan Raja Nebukadnezar untuk dibuat dan disembah? Tadi saya sempat jelaskan kutipan dari pena inspirasi buku Alfa Omega Jilid 4 bahwa raja memikirkan, itu sangat mendalam kesan dalam pikiran raja tentang kepala dari emas. Nah, diusulkanlah oleh orang-orang pintar di negeri Babel. Mereka melihat keuntungan dari kesenangan raja ini. Sehingga mereka mengusulkan, raja, bagaimana kalau buat patung raja dan untuk disembah. Nah, tadi kan yang saya bahas bahwa Nebukadnezar belum lepas kesombongannya, hal-hal duniawi, dia mau disembah, dia mau ditinggikan. Dan ketika dia merasa senang tentang usulan ini, maka dibuatlah patung mirip mimpinya di dataran Dura. Di situ dituliskan dalam Daniel pasal 3, ada tingginya 60 hasta. Nah, di dalam kamus Alkitab, 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi kalau 60 hasta kali 45 cm sama dengan 2.700 cm. Kalau bagi 100 sama dengan, kan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi 2.700 bagi 100 sama dengan 27 meter. Jadi tinggi patung yang dibuat itu adalah 27 meter. Dan lebarnya di sini dituliskan 6 hasta. Jadi 6 kali 45 bagi 100 sama dengan 2,7 meter. Jadi lebarnya 2,7 meter dan tingginya 27 meter. Semua dari emas. Jadi itulah yang dibuat oleh disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk disembah. Semua pemimpin tanpa terkecuali ya, untuk berkumpul, dan ketika alat-alat musik dibunyikan, semua harus sujud menyembah patung itu. Jadi para orang-orang mengambil keuntungan dari mereka lihat, oh raja ingin dipuji, raja ingin disembah. Tapi di balik itu sebenarnya ada hal yang mereka tidak senangi. Iri hati kepada orang-orang Yahudi, kepada bangsa Israel, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada jebakan yang mereka ingin lakukan, itu nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan ketika musik itu berbunyi, maka semua harus menyembah. Ada 3 orang yang gak menyembah. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Wah, menarik sekali ya teman-teman Facebook. Kalau kita lihat dari mimpi yang sudah dipaparkan tadi dari Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, dan ditebak oleh Daniel, dan pada waktu penyembahan dimulai, ada 3 orang yang tidak mau merunduk ya. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira dari teman-teman pernah gak bermimpi, lalu ada yang menebak dan mimpi itu bisa jadi kenyataan? Atau mungkin dari Pendeta Friendly, pernah gak kira-kira bermimpi lalu ada yang memberikan penjelasan, atau mungkin pendeta lupa pernah mimpi tapi kayaknya ini penting banget deh. Ini penasaran, saya ingin tahu apa yang terjadi gitu. Kira-kira pernah nggak pendeta? Pengalaman pribadi seumur hidup nggak ada. Jadi saya bermimpi, saya coba ingat mimpi-mimpi saya. Ada kalanya saya ingat, ada kalanya saya nggak ingat. Tapi kalau saya mau bercerita kepada teman, kepada orang tua atau istri, nggak tahu. Apa yang kamu mimpi? Nggak tahu, harus kamu ceritakan. Nah, itulah bedanya ketika Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Dia bisa tahu itu hikmat dari Tuhan dan dia bisa menjelaskan mimpi kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ya. Padahal Raja Nebukadnezar tidak ingat mimpinya. Tidak ingat, lupa, ya. Itu betul. luar biasa banget ya. Dan teman-teman sekalian, kalau misalkan ada hal-hal yang ingin di-sharing atau mungkin ingin ditanyakan terkait pertanyaan tentang Nebukadnezar, boleh juga ditulis di kolom komentar atau di komen di bawah. Nanti kami coba akan membacakan komentar-komentar dari teman-teman semua terkait pelajaran dengan Nebukadnezar. Untuk segmen selanjutnya kita akan ikuti segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Baik, pendeta, ini menarik sekali karena tadi sempat dibahas bahwa patung ini sudah ada dan terjadilah acara-acara sakral yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, dan di akhir
pada waktu penyalaan alat-alat musik untuk penyembahan, ada 3 orang yang tidak menunduk ya. Ada Sadrak, ada Mesak, dan juga Abednego. Kira-kira kenapa mereka tidak menunduk ya? Setelah raja mengumumkan bahwa kita semua, karena yang hadir juga itu penguasa-penguasa, orang-orang hebat yang hadir di acara itu. Dan 3 orang ini sebenarnya orang biasa ya. Mereka ini nggak sangat memegang teguh tentang iman yang mereka percaya. Dan 3 orang ini tidak menunduk. Dan kira-kira apa yang akan terjadi kepada mereka bertiga? Karena ini bahaya sekali, hanya mereka yang menyolok di tempat ini yang tidak mau menunduk ya. Dan apa yang mereka jawab pada waktu mereka ditanyakan oleh Raja Nebukadnezar? Oke, terima kasih Verlin untuk pertanyaannya. Jadi ini adalah cerita yang jangan sampai kita lewatkan, karena ini ada hampir puncak dari kisah dalam Daniel pasal 3. Di situ tadi Verlin sempat baca di dalam ayat 6. Di situ ditulis, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi sederhananya, siapa yang gak menyembah patung itu akan dibakar. Jadi pada saat itu ada 3 orang yang tidak menyembah dalam pembahasan Daniel pasal 3, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini sebelumnya kita dengar di Daniel pasal 2 bahwa mereka ini dapat jabatan tinggi di Babel, di wilayah Babel. Tapi kalau masih ingat saya sampaikan sebelumnya, ada orang-orang yang gak senang dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya mereka coba membuat satu hal seperti ini, dan akhirnya mengakibatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menerima hukuman. Karena mereka tahu mereka ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang setia kepada Allah mereka. Mereka tidak menyembah kepada Allah lain. Sebagai contoh Daniel. Daniel dia 3 kali berdoa kepada Tuhan. Ya, dalam kisah yang lain ya. Dan mereka coba memanfaatkan itu untuk menghukum Daniel, masukkan ke gua singa. Nah, ini ada orang yang gak senang dan akhirnya dibuat patung untuk menjebak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pertanyaan tadi di Verlin. Terus apa yang dilakukan Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego dan apa jawabnya? Nah, ini menarik. Coba baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 15, 16, 17, dan 18. Daniel pasal 3 ayat 15, 16, dan 17 ya. 18. Sampai 18. Kita mulai dari ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku diberikan itu. Terima kasih Verlin. Ini kita dapatkan satu pelajaran yang begitu penting. Bahwa iman itu perlu ujian. Untuk melihat apakah iman ini hidup. Atau iman ini hanya sekedar percaya tapi tidak dengan tindakan. Dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian. Menyembah bebas, nggak dibakar dalam perapian yang menyala. Tapi kalau nggak menyembah, maka taruhan nyawa. Mereka akan mati. Lihat, iman mereka hidup. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka telah lakukan dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, akhirnya diuji dengan hal yang besar. Dan yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh menggugah hati bagi kita orang-orang percaya.
Apa gunanya kami memberi jawab? Kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan, dia akan melepaskan. Tapi kalau dia tidak akan melepaskan kami tidak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Luar biasa akan iman yang hidup yang kita barusan dengar, baca dalam kisah ini. Dan kita tahu ceritanya bahwa raja menjadi sangat marah. Raja menjadi sangat geram. Buktinya apa? Ayat 19 Daniel pasal 3. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Seorang raja, egonya. Kita sempat dengar tadi bahwa kesombongannya, keinginan-keinginan duniawinya, dia ingin dipuji, disembah, itu masih ada dalam hatinya. Jadi ketika ada orang yang gak mau turut, walaupun pengalaman sebelumnya dia sudah lihat bagaimana Allah yang hidup memberitahukan mimpinya. Tapi ketika dia marah, dia melupakan akan Allah yang maha kuasa. Dan dia mau menghukum orang-orang yang gak turut. Itu wajar sebenarnya dia mau menghukum. Nah disitulah 7 kali lipat dipanaskan. Buktinya apa? Prajurit atau orang-orang yang diminta Raja Nebukadnezar untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke perapian, belum sampai di situ mereka mati. Saking panasnya, dan ketika Nebukadnezar memasukkan atau sudah masuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini satu hal menarik, dan inilah buah dari iman. Mujizat terjadi. Di mana di dalam perapian yang menyala itu hanya 3 orang. Tapi ketika Nebukadnezar melihat, ini bukan hanya 3 orang. Ada 4 orang yang di dalam. Dan sedikit pun baik pakaian mereka, rambut mereka selai pun tidak ada yang terbakar. Aduh, pelajaran yang begitu berarti bagi kita orang-orang percaya. Bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan dengan teguh, mau Tuhan mau tolong atau enggak, saya tetap akan menyembah Tuhan. Saya akan percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan dalam kisah ini kita melihat bahwa Raja Nebukadnezar bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Tuhan Allah bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia melihat bukan hanya 3, tapi 4 mujizat terjadi pada saat itu. Ketika iman dari orang-orang percaya tidak goyah, maka Tuhan campur tangan. Tapi mereka sudah pasrah dan yakin. Kalaupun nggak terjadi mujizat, kalau Tuhan nggak tolong nggak apa-apa. Tapi Tuhan saat itu bertindak, dan peristiwa yang luar biasa tercatat dalam sejarah, secara khusus tercatat dalam Alkitab, bahwa Tuhan campur tangan dengan orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Luar biasa sekali ya. Bagaimana orang-orang yang beriman ini mendapatkan satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan orang-orang yang beriman sekalipun ini, mereka bisa mengalahkan atau mengajak juga Raja Nebukadnezar untuk percaya kepada Tuhan. Ya, Verlin, ini ada satu ayat yang merupakan janji Tuhan. Bisa baca dalam Yesaya 43 ayat 2. Dalam peristiwa besar ini yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Ayat yang kedua ya. Teman-teman Facebook mungkin bisa juga membuka Alkitab di dalam buku Yesaya 43 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Lihat apa yang merupakan janji Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 2. Itu digenapi dalam kisah yang menakjubkan ini. Api-api yang membakar engkau tidak akan menghanguskan engkau. Luar biasa. Masih ada cerita menarik pembahasan yang ingin saya bahas di segmen selanjutnya, Kak Verlin. Oke, baik teman-teman Facebook. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Di segmen terakhir ini sangat menarik sekali, kita sudah membahas tentang Nebukadnezar, Pendeta Friendly. Tentunya akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan di benak saya nih.
Tapi yang saya ingin mengetahui itu ending dari cerita ini, atau bagaimana cerita akhir dari penyembahan patung emas Nebukadnezar ini. Tentunya teman-teman Facebook juga penasaran dan mungkin bertanya-tanya, sebenarnya gimana akhir dari cerita ini? Silakan Pendeta. Oke, baik, terima kasih Verlin. Di dalam kisah dalam Daniel pasal 3, di situ di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sama sekali terbakar. Baik pakaiannya, rambutnya, dan dengan rasa takut, rasa heran, Nebukadnezar menghampiri mereka dan menyampaikan, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dari perapian yang menyala. Semua orang pun melihat peristiwa itu. Dan apa yang terjadi di bagian terakhir, ayat 28, 29, dan 30, bisa baca Verlin dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat 28 sampai dengan 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara pemikiran. Secara demikian itu. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih Verlin. Jadi di sini akhir dari cerita Daniel pasal 3 tentang Raja Nebukadnezar. Sekali lagi, Raja Nebukadnezar mempermuliakan Tuhan. Raja Nebukadnezar memuji dan meninggikan kemahakuasaan Tuhan. Tetapi dibalik dari apa yang disampaikan benar, dia perintahkan untuk menyembah. Tetapi ada hal yang penting. Di dalam buku Alfa Mega Jilid 4 di situ, halaman 121, Allah tidak pernah memaksa penurutan manusia. Ia membiarkan semua orang bebas memilih siapa yang mau mereka sembah. Maksudnya di sini, Raja Nebukadnezar, ia merupakan memiliki kuasa untuk memerintah, tapi dia bukanlah sebuah pemerintahan kekal. Dia memaksakan kehendaknya. Jika tidak menyembah, maka akan dibunuh. Ini melanggar hak. Walaupun dalam hal Raja Nebukadnezar menyembah Tuhan, harus sembah Tuhan semua Allah yang hidup, tetapi dia melampaui batasnya. Oleh karena pemerintahan Tuhan itu adalah kasih. Siapa yang percaya menurut kepadanya, menurut oleh karena kasih yang Tuhan telah tunjukkan kepada Nebukadnezar dan kepada kita semua. Baik, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Saya akan simpulkan pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah Raja Nebukadnezar lupa bahwa yang memenangkannya adalah Tuhan. Sehingga kita perlu belajar bahwa jangan lupa terhadap kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak Tuhan, siapa yang akan mau tolong kita? Sama dengan Nebukadnezar. Pelajaran yang selanjutnya, kesimpulan selanjutnya adalah Raja Nebukadnezar belum melepaskan sepenuhnya kesombongannya, keinginan dagingnya, segala sesuatu yang dia pikir dia hebat, berkuasa, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan kita. Bisa jadi Tuhan memberikan pelajaran yang begitu penting kepada Nebukadnezar, dan juga Tuhan memberikan kepada kita pelajaran yang begitu penting agar kita melepaskan hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan pelajaran terakhir yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah, sekali lagi Nebukadnezar disadari bahwa ada Allah yang berkuasa, yang memegang kendali hidup ini. Siapa yang percaya kepadanya, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, diberikan mujizat. Dan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego kita mendapatkan pelajaran yang begitu penting. Iman yang teguh, tidak tergoyahkan walaupun ujian, cobaan datang dengan sungguh-sungguh. Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan melepaskan orang-orang yang percaya kepadanya. Kalaupun dia tidak melepaskan, percayalah, kita telah melakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Demikian. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas pemaparan, kesimpulan, penjelasan dari topik kita hari ini, Pendeta Friendly Liwan.
tentang Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Dan tentunya saya merasa sangat-sangat terberkati dan aku berharap teman-teman Facebook juga yang menonton acara hari ini dapat merasakan berkat yang sama. Terima kasih banyak Pendeta Liwan, saya mau salam dulu. Terima kasih Sama-sama, puji atas Tuhan. pemaparan, semoga kita semua terberkati. Dan di segmen terakhir ini mungkin Pendeta Liwan boleh menutup dengan doa untuk kita semua dan topik hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang begitu bermakna, berarti dalam kisah hidup Raja Nebukadnezar. Sekali lagi, bahkan berkali-kali Engkau menyatakan kemahakuasaan-Mu. Engkau yang memegang kehidupan, yang mengangkat raja dan menurunkan raja. Apapun Engkau dapat lakukan agar banyak orang dapat mengenal dan mempermuliakan Tuhan. Sadarkan dan mampukan kami Tuhan untuk dapat mengenal lebih mendalam apa yang Engkau kehendaki untuk kami hidupkan dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat berubah sama seperti cara yang Engkau buat kepada Raja Nebukadnezar. Berkatilah seluruh sahabat-sahabat Facebook yang menyaksikan tayangan ini, agar kami dapat terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan terima kasih untuk seluruh kru kami semua yang telah melayani pada saat ini. Dipermuliakan nama-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman Facebook yang sudah menonton. Demikianlah acara topik kita hari ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.